yaitu hak suami dan hak istri secara bersamaan adalah tolong menolong di dalam kebaikan dan ketakwaan. Dan ini indah sekali. Ini indah sekali. Suami membangunkan istrinya untuk sholat malam, istrinya membangunkan suaminya kalau terlambat sholat malam. Indah sekali. Suami memberikan amar ma'ruf kepada istrinya, istrinya melakukan nahi mungkar terhadap suaminya. Dan saya berpesan, Pak, ya harus ditegakkan di tengah rumah tangga amar ma'ruf nahi mungkar. Jangan sungkan. Nggak enak istri, nggak enak suami, jangan sungkan. Harus ditegakkan. Saya beri contoh misalkan, suami suka nonton yang diharamkan dengan handphonenya, istrinya tahu, harus dinasehati. Tolong menolong dalam kebaikan dan ketakwaan. Ya, dan untuk menonton hal-hal yang diharamkan ini, saya berpesan, jenggot panjangmu bukan jaminan kamu selamat dari maksiat saat sendirian, terutama dengan media sosial. Bukan jaminan. Yang menjadi jaminan adalah pengawasan dari Allah Subhanahu wa taala, merasa selalu diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka ini yang ketiga. Dalam ketiga ini ada cerita-cerita yang menarik, ya, cerita-cerita menarik. Di antaranya cerita Abu Hurairah radhiyallahu anhu dengan istrinya dan pembantunya. Istrinya dan pembantunya. Suatu ketika muridnya Abu Hurairah yang bernama Abu Utsman An-Nahdi datang ke rumahnya Abu Hurairah. Bermalam di rumah gurunya Abu Hurairah selama sepekan. Orang kalau sudah ditemani lebih dari 3 hari ketahuan belangnya. Bapak kan kalau ketemu saya sekarang baru sekali kita ketemu, saya berpura-pura mudah sekali. Tapi kalau sudah berteman dengan saya, maka tahu belangnya Ahmad Zainuddin bagaimana. Ini muridnya bermalam di rumah gurunya yaitu Abu Hurairah selama sepekan. Jadi ketahuan belangnya bagaimana. Bapak kalau ke Banjarmasin sehari 2 hari saya bisa berpura-pura. Untuk pergi ke masjid, untuk baca Quran, untuk berzikir, saya bisa berpura-pura. Tapi kalau sudah berteman lama ketahuan belangnya. Nah, ini Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Abu Utsman An-Nahdi bermalam di rumah gurunya selama sepekan. Ketahuan belangnya. Apa belangnya? Fakana huwa wa abu wa zaujuha wa, saya ulangi, fakana huwa wa imra'atuhu wa khadimuhu yaqtasimuna al-laila atlathan. Maka aku lihat di setiap malam selama sepekan, aku lihat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, istrinya dan pembantunya membagi malam sepertiga. Sepertiga pertama Abu Hurairah sholat, sepertiga kedua istrinya yang sholat, sepertiga ketiga pembantunya yang sholat. Terus gantian-gantian seperti itu sehari-harinya selama sepekan. Ini menunjukkan bahwasanya saling tolong menolong di dalam kebaikan dan ketakwaan. Contoh misalkan dalam bersedekah, maka istri jika melihat suaminya suka bersedekah, jangan dimarahin. Itu kebaikan. Istri jika melihat suaminya berbakti kepada ibunya, jangan dimarahin. Itu kebaikan. Asalkan dia tidak menelantarkan anak istrinya. Dan ingat, anak-anak kita akan merekam apa yang kita lakukan. Ada sebagian orang tua tidak mengenalkan istilah kakek dan nenek kepada anak-anaknya. Karena tidak pernah berbakti kepada orang tuanya. Jadi anak-anak seseorang ini tidak tahu ada istilah di dalam dunia ini, ada istilah kakek nenek. Karena orang tuanya tidak pernah berkunjung kepada orang tuanya. Paham maksud saya enggak? Ini hati-hati, anak kita akan merekam apa yang kita lakukan, apa yang kita perbuat. Nah, ini yang ketiga, ya, saling tolong menolong. Contoh misalkan menghutangi orang, si istri jangan sampai marah-marah kepada suaminya kalau suaminya berbuat baik dengan hartanya. Contoh cerita Ummu Dahdah radhiyallahu anha. Abu Dahdah punya kebun kurma. Isi kebun kurmanya itu ada 6.000 pohon kurma. Orang Arab kalau nanam pohon kurma dengan pohon kurma yang lain itu sekitar 1,5 meter. Ya, ini ada 6.000 pohon kurma. Kira-kira berapa hektar? 900 meter persegi, hampir 1 hektar. Beliau sedekahkan itu untuk Allah Subhanahu wa taala, untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik. Dan yang luar biasa, di dalam kebun kurma tersebut tinggal istrinya dan anak-anaknya. Sesudah disedekahkan, Abu Dahdah berkata kepada Ummu Dahdah, "Ya Ummu Dahdah, keluar engkau dari kebun ini. Sungguh kebun ini sudah aku sedekahkan untuk Allah dan Rasulnya." Maka apa yang dikatakan oleh Ummu Dahdah? Lihat, tolong menolong dalam kebaikan dan ketakwaan. Ummu Dahdah mengatakan apa? "Rabiha bai'uka ya Abu Dahdah." Sungguh ini adalah jual beli yang sangat menguntungkan engkau wahai Abu Dahdah. Tidak sebagian istri ketika suaminya bersedekah menghutangi orang, sang istri mengatakan, "Kenapa dihutangin? Nanti dia nggak bayar. Kenapa disedekahkan? Nanti kita besok makan apa? Kenapa? Enggak. Orang yang
Baik, keluarga yang baik saling tolong menolong di dalam kebaikan dan ketakwaan.